Alhamdulillah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan. Dan dengan demikian maka insya Allah kita semua akan digolongkan kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dan juga akan digolongkan kepada orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Pada hari ini kita kembali diingatkan dengan satu sejarah, satu peristiwa yang paling besar yang terjadi di dalam dunia Islam, dan peristiwa tersebut menjadi satu ibrah dan pelajaran bagi kita semua, bagi kita selaku hamba Allah, bagi kita selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada peristiwa itu adalah setiap sesuatu itu perlu dan ada prosesnya. Untuk menjadi sebagai seorang yang betul-betul beriman, maka proses untuk kesempurnaan iman itu ada. Bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupannya selalu ada halangan, rintangan, ujian, bala, yang hasil daripada itu endingnya adalah mereka-mereka yang benar-benar beriman dan bertawakal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan melalui semua itu dengan penuh keimanan, dengan penuh hasrah. Tidak ada timbul rasa curiga, apalagi berburuk sangka kepada Allah. Karena tujuan daripada agama ini adalah supaya kita bisa hidup merasakan kebahagiaan di dunia, dan lebih-lebih merasakan kebahagiaan di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kita tidak ada kemudahan, tidak ada satu cara untuk begitu mulus hidup kita, tidak ada. Pasti ada ujian dan cobaan, pasti ada halangan dan rintangan. Jangankan kita manusia biasa, setingkat Nabi dan Rasul saja pasti ada ujian dan cobaan. Contohnya Nabi Ibrahim, Allah berikan ujian, Allah ibtilah ujian, kata-kata bala juga. Allah uji Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya, dan akhirnya apa? Keluarga mereka adalah di antara keluarga yang sangat baik, keluarga yang sangat mapan, keluarga yang bisa dijadikan contoh dan rujukan, keluarga yang kita ini disuruh untuk ikut kepada teladan kepada keluarga mereka yang telah berhasil hidup di atas permukaan bumi ini sebagai seorang khalifah. Hadirin kaum muslimin di jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi seseorang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah itu tidak mudah. Tetapi apabila ada orang yang ingin menjadi sebagai mukmin, orang yang bertakwa kepada Allah, ada tekad, ada keinginan, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada mereka. Maka oleh karena itulah setidaknya di dalam kehidupan kita itu ada 3 faktor yang menghalangi kita, sehingga kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang beriman, ataupun tidak pernah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 faktor inilah bidang utama kesalahan yang selalu menghalang-halangi kita, yang selalu menggoda dan merayu kita. Kalau kita salah dan silap, kita akan terjerumus ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Apa 3 itu? Yang pertama adalah syaitan, iblis. Syaitan adalah musuh bagi manusia. Semenjak daripada
Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, setan sudah merasa tersaingi karena dia merasa lebih senior, merasa lebih hebat. Maka pada waktu itulah langsung setan memproklamirkan bahwa kita ini adalah musuhnya dan dia adalah musuh kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat, "Inna syaitana aduwwun lakum." Setan itu adalah musuh bagi kamu. Oleh karena itu, fattakhidhuhu aduwwa, maka buatlah dia seperti musuh. Anggaplah dia seperti musuh. Artinya apa? Dengan setan tidak ada tawar-menawar. Dengan setan tidak ada musyawarah, tidak ada berunding. Setan adalah musuh. Apa ceritanya kalau ada godaan dan bisikan setan, kita diperintahkan untuk melawannya. Sebagaimana keluarga Ibrahim, Nabi Ismail beserta istrinya Nabi Ibrahim melawan godaan dan bujukan setan. Hati-hatilah dengan setan yang kita tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihat kita. Hati-hatilah di setiap langkah kita, di setiap apapun yang kita buat, tidak terlepas daripada pantauan, tidak terlepas daripada cobaan setan yang selalu menggoda kita, yang nanti kita akan terjerumus ke dalam langkahnya. La tattabi'u khutuwati syaitan, maka jangan pernah ikuti langkah setan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nafsu. Yang terbesar juga biang sumber kesalahan nafsu. Dalam keluarga Ibrahim, nafsu mungkin lebih kepada istrinya, orang perempuan, dan memang hakikatnya orang perempuan lebih diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu lawan hawa nafsu. Ketika ada kerjaan-kerjaan yang baik, ketika ada amalan-amalan yang baik yang diperintahkan oleh agama kita, misalnya berkorban, bersedekah, melakukan amal-amal yang baik, selalu saja nafsu menggoda, selalu saja nafsu membisik supaya kita tidak melakukannya. Keluarga Ibrahim menolak, keluarga Ibrahim dengan tegas melawan nafsu tersebut sehingga mereka berhasil. Yang kedua, dan yang ketiga adalah biang kesalahan, sumber kesalahan yang terbesar yang bisa menghalangi kita adalah lingkungan, kawan, jiran, tetangga yang ada di sekitar budaya. Ini kadang-kadang menjadi lingkungan pengaruh yang paling besar. Alhamdulillah lingkungan baik, alhamdulillah kawan baik, jiran tetangga baik yang selalu mengundang, menampakkan kepada kita kebaikan-kebaikan, memberi contoh teladan kebaikan kepada kita sehingga kita mengikutinya. Tetapi naudzubillah min dzalik, seandainya ada lingkungan, ada jiran, kawan, tetangga yang kadang-kadang membuat kita selalu sesat dibuat olehnya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada lingkungan yang buruk, daripada kawan atau tetangga yang selalu menyesatkan kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah dengan tiga perkara ini. Berhati-hatilah dengan tiga sumber kesalahan ini. Berhati-hatilah kepada mereka yang selalu akan mencoba menyesatkan kita. InsyaAllah dengan berkat keimanan dan ketakwaan kepada Allah, InsyaAllah dengan motivasi semangat yang tinggi, lebih-lebih di hari yang penuh dengan berkat ini, kita meminta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada godaan syaitan dan bisa kita melawannya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk terus melawan hawa nafsu sehingga kita tidak mengikutinya, dan semoga Allah selalu menjauhi kita daripada lingkungan-lingkungan yang buruk, yang jahat, yang mencoba menggoda kita. Semoga harapan kita diterima